Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rivaldo Putra Denata. Saya Sekalis Manda. Saya Alexander Saragi. Saya Mutoirin. Di video ini kami akan memperkenalkan sensor kami yaitu Electrical Conductivity Meter. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sekaris Manda dengan NPM 2314071047 dari kelas TEP A 2023. Saya di sini ingin menjelaskan pendahuluan dari sensor kami yaitu sensor EC meter. Lalu adapun abstrak atau rangkuman hasil dari alat kami, yang pertama perancangan alat EC Electrical Conductivity Meter pada sistem hidroponik dilakukan untuk mengendalikan konsentrasi nutrisi tanaman secara otomatis berdasarkan nilai set point yang telah ditentukan. Sistem menggunakan sensor TDS sebagai pembaca konsentrasi nutrisi, mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengolah data, serta pompa nutrisi yang bekerja secara otomatis ketika nilai nutrisi berada di bawah set point dan berhenti ketika nilai nutrisi telah mencapai target yang diinginkan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemantauan nutrisi dan menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman hidroponik. Berdasarkan hasil pengujian kalibrasi, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 0,7367X ditambah 332,42 dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,9444 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara sensor dan alat standar. Pada tahap validasi, diperoleh persamaan Y sama dengan 0,8032X ditambah 238,29 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,9916 yang menunjukkan tingkat kesesuaian pengukuran yang sangat baik. Hasil pengujian akurasi pada 8 setting point menghasilkan tingkat akurasi rata-rata sebesar 99,9991%. Pengujian respon sistem menunjukkan waktu tanggap alat sebesar 3 detik terhadap perubahan kondisi nutrisi. Hasil pengujian stabilitas menunjukkan bahwa sistem mempertahankan nilai nutrisi di sekitar set point dengan fluktuasi yang kecil selama periode pengamatan. Pengujian reliabilitas pada 8 setting point menghasilkan nilai rata-rata reliabilitas sebesar 0,931667 atau 93,17%, yang menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara konsisten dalam berbagai kondisi pengujian. Secara keseluruhan, alat EC meter yang dirancang memiliki tingkat akurasi, validitas, stabilitas, dan reliabilitas yang baik, sehingga mampu mengendalikan konsentrasi nutrisi larutan hidroponik secara otomatis dan menjaga nutrisi tanaman tetap optimal. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alexander Saragi dengan NPM 2314071091. Di sini, saya akan menjelaskan tentang skematik dari sensor EC yang kami gunakan untuk kontrol otomatis pada tugas kali ini. Yang pertama, kita menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi untuk sebagai pengendali utama untuk proses data sensor yang mengontrol seluruh sistem. Jadi, ibarat dia itu sebagai kepala atau mikrokontrolnya untuk mengatur sistemnya sebagai pengendali. Yang kedua yaitu kita menggunakan sensor TDS. Sensor TDS ini yang berfungsi sebagai eh, pengukur zat terlarut pada air dengan satuan ppm. Selanjutnya kita akan menggunakan RTC DS3231 yaitu berfungsi untuk menyimpan data dan memberikan informasi waktu secara real time. Selanjutnya kita menggunakan MMC. MMC itu berfungsi untuk menyimpan data
hasil pengukuran TDS, beserta waktu pengambilan datanya. Selanjutnya itu ada kita menggunakan relay. Relay yang di sini itu kita menggunakan relay yang 5 volt. Relay berfungsi sebagai saklar otomatis untuk kontrol otomatis kali ini. Yang untuk aktuatornya kita menggunakan pompa dan didukung dengan baterai untuk menambah tegangan pada pompa ini. Baik, saya akan menjelaskan sambungan-sambungan kabelnya. Yang pertama itu ada kabel merah untuk VCC yang positif. Untuk seluruh kabel VCC saya menggunakan warna merah semua agar dia sejalur gini. Dan untuk kabel GND saya menggunakan kabel hitam di sini. Selanjutnya itu saya menggunakan kabel hijau untuk A4, pin A4. Dan untuk kabel yang warna putih saya menggunakan ini untuk A5, pin A5. Baik, untuk rangkaian pertama itu yang ada LCD. Seperti tadi LCD berfungsi untuk menampilkan dari data sensor seperti TDS, waktu, dan status pada sistem on off atau gimana. Untuk yang GND itu kita sambung seperti biasa ke GND yang warna hitam. Untuk yang warna merah kita sambung ke VCC, sambung merah nih, yang positif. Selanjutnya itu untuk SDA itu kita sambung ke warna hijau, disambung ke pin A4. Yang warna putih SCL itu kita sambung ke pin A5. Nih. Selanjutnya yaitu yang untuk sambungan untuk RTC. RTC tadi yaitu untuk menyesuaikan waktu secara real time pada sensor. Untuk sambungannya itu ada kabel hitam GND ke GND, kabel merah ke kabel merah yaitu VCC, kabel hijau ke kabel hijau itu untuk menyambungkan ke A4, kabel putih ke A5 yang ini. Nih. Selanjutnya untuk sambungan untuk MMC, MMC tadi itu untuk berfungsi untuk menyimpan data pada sensor dan untuk menyimpan data secara ini sensor dan dia akan mengeluarkan data waktu juga waktu di kita kapan menguploadnya. Untuk sambungannya yaitu ada seperti biasa GND yang warna hitam, GND warna hitam, VCC warna merah disambung ke VCC warna merah. Terus yang ada miso, miso yang warna oranye, miso disambung ke D12. Untuk Mosi, oh kebalik ya, ini yang miso, ini yang Mosi, Mosi itu disambung ke D12. Mosi itu Mosi itu yang ke-12, miso itu yang ke-11. Sorry ya kekecilan ini nih, ada tulisannya. Nah, untuk SCK itu disambung ke pin 13 yang warna ini biru 13 dan SK itu dan CS itu disambung ke pin ini 10 yang pin 10 yang warna ungu. Nah, selanjutnya kita menggunakan sensor TDS. Sensor TDS berfungsi yaitu untuk mendeteksi nilai nutrisi atau kandungan zat pada air dalam satuan ppm. Yang pertama ada yang positif. Positif itu ya VCC. Kita sambung yang kabel merah, merah-merah semua. Yang minus ini yaitu GND, GND, GND itu sambung kabel warna putih, hitam ke warna hitam yang baris ini. Yang merah baris ini. Yang untuk A ini, pin A. A ini kita sambung kabel kuning ini ke pin A0. A0 ya. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan relay. Relay itu berfungsi sebagai kontrol otomatis pada sensor ini atau sakral otomatisnya. Seperti biasa kita menggunakan kabel hitam GND ke GND
Fokus. Untuk VCC kita buat kabel warna merah ini ke VCC. Ini pindah. VCC. Untuk yang kabel warna biru ini yaitu in 1. In 1 itu kita buat ke pin 7. Selanjutnya untuk aktuatornya kita menggunakan pompa dan didukung oleh baterai. Untuk cara menyambungnya yaitu dengan cara eh, COM ini, kabel positif dari pompa disambung ke COM pada relay. Untuk positif dari baterai disambung ke nol pada relay. Dan untuk kabel negatifnya kita sambungkan negatif dari relay dari pompa dan negatif dari baterai. Baik, cukup sekian untuk skematik dari kelompok 3 sensor EC. Yang pertama latar belakang, hal yang melatar belakangi kami mengambil sensor ini untuk dikembangkan yaitu perkembangan teknologi pertanian modern mendorong penggunaan sistem hidroponik yang mampu menghasilkan tanaman dengan kualitas baik dan penggunaan air yang efisien. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan budidaya hidroponik adalah pengendalian konsentrasi nutrisi secara tepat. Konsentrasi nutrisi yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sedangkan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat merusak akar dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan alat yang mampu memantau dan mengendalikan kadar nutrisi secara otomatis. Lalu, adapun tujuan dari pembuatan sensor ini dari kelompok kami, yang pertama, membuat sistem pemantauan kadar nutrisi larutan hidroponik secara otomatis. Yang kedua, mengurangi kesalahan pengukuran yang sering terjadi pada pengecekan manual. Yang ketiga, menjaga konsentrasi nutrisi tetap sesuai kebutuhan tanaman. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi dan tenaga kerja. Lalu yang kelima, menyediakan sistem kontrol yang stabil dan mudah diterapkan pada budidaya hidroponik. Adapun manfaat dari sensor ini, yaitu yang pertama pemantauan real time. Dapat membantu petani memantau kadar nutrisi secara terus-menerus. Yang kedua, respon otomatis. Dapat mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan nutrisi pada tanaman. Yang ketiga, pertumbuhan lebih optimal. Dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen tanaman hidroponik. Lalu yang terakhir, efisiensi operasional. Menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan larutan nutrisi. Baik, pada kontrol EC ini kita akan menggunakan beberapa komponen, yaitu ada LCD, MMC, relay, terus RTC, breadboard, dan Arduino. Untuk cara pemasangannya dan untuk aktuatornya itu kita menggunakan pompa. Untuk pemasangannya itu yang pertama itu ada ground, disambungin ke sini dulu. Ini ground dari Arduino, dan ground dari LCD kita sambungin ke sampingnya juga. Ground VCC dari LCD kita sambungin juga. Setelah itu ada SDA itu disambung ke A4 itu disambung ke sini. Ada SCL itu disambung ke A5. Begitu juga dengan RTC itu disambung VCC itu ke VCC juga, digabungin sini. Yang plus VCC ya digabung semua, dan ground juga digabung ke sini juga yang minus. Setelah itu ya itu ada kita memakai ini baterai dengan 9 volt. Aktuatornya itu yaitu relay ini kita pasang. Cara pemasangannya itu kabel hitam negatif disambung ke hitam negatif pompa. Positif ini sambung ke positif dari baterai, kita sambung ke on dari relay. Positif dari pompa kita sambung ke on dari
COM dari relay. Nah, setelah itu kita akan memasang ini nih, MMC. MMC yang VCC seperti tadi, VCC ke VCC, GND ke GND. Terus yang MISO ke ini, gabung ke sini. MISO ke 13, 12 MISO, MOSI, KS di sini masukin semua. Terus untuk yang ini SK itu dibuat ke yang ke-7, yang ke-10. Terus yang bagian yang relay itu ada tulisan VCC, N1 dan GND. VCC dan GND itu disambungin ke VCC yang ini. Yang IN1 itu dibuat ke pin 7. Nah, ini hasilnya. Kita tunggu cup. Nah, seperti ini hidup. Panjang. Nih. Tadi dia lama hidup karena basah. Jadi kita lap dulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alexandro Saragi dengan NPM 231407191. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintak, RTC, MMC, LCD, dan sensor yang kami gunakan yaitu TDS meter. Yang pertama itu pada sintak ada include war.h digunakan untuk komunikasi L2C antara Arduino dengan modul LCD dan RTC. Yang kedua itu ada include liquid 12C.H yaitu digunakan untuk mengontrol dan menampilkan data pada LCD 12C16x2. Yang selanjutnya itu ada include RTC clip H digunakan untuk mengakses RTC agar waktu berjalan secara real time. Yang kedua itu ada yang keempat yaitu ada include SPI.H yaitu digunakan sebagai komunikasi SPI dengan modul SD card. Selanjutnya itu ada include SD.H digunakan untuk membaca dan menyimpan data ke SD card. Selanjutnya itu ada define TDS sensor pin 0 A0 digunakan untuk menentukan pin analog A0 sebagai input sensor TDS. Selanjutnya ada chip select 10 yaitu untuk menentukan pin 10 sebagai CS pada MMC untuk disambungkan untuk SD card. Selanjutnya yang ini ada liquid crystal 12C yaitu untuk membuat objek LCD dengan alamat 12C kali 27 dan ukuran 16 kali 2. Yang ini juga 27 kali 0 ya. RTC, yang ini ada RTC yaitu untuk membuat objek RTC untuk membaca waktu. Untuk membuat objek RTC DS3231 untuk membaca waktu. Selanjutnya yaitu ada file data file itu membuat objek file menyimpan data pada SD card. Selanjutnya ini ada ADC value ini. ADC value ini untuk menyimpan nilai ADC hasil pembacaan sensor. Untuk TDS value, kalau TDS value ini untuk menyimpan hasil perhitungan nilai TDS dalam ppm. Yang untuk last log ini, uncheck last log, itu digunakan sebagai timer untuk menentukan kapan data
untuk disimpan ke SD card. Selanjutnya ada yang ini, bagian setup, void setup. Fungsi setup ini yang pertama itu ada serial begin 9600, yaitu untuk mengaktifkan serial komunikasi dengan baud rate 9600. Yang kedua ada LCD ignite dan LCD backlight ini, yaitu untuk menginisialisasi atau menyalakan lampu latarnya pada sensor. Yang ke selanjutnya itu ada eh, RTC Bigain. RTC Bigain. RTC Bigain untuk memastikan model RTC terhubung dengan baik. Jadi nanti di LCD itu dia ada RTC error atau RTC bagusnya. Selanjutnya itu ada RTC loss power, yaitu untuk mengecek apakah RTC kehilangan daya dan mengatur ulang jika diperlukan. Selanjutnya itu ada SD Big Gain, yaitu untuk menginisialisasi SD card agar menyimpan data atau mengatur agar SD card menyimpan data. Selanjutnya kita ke fungsi loop. Yang pertama itu ada fungsi loop analog read ini for analog read ini yaitu berfungsi untuk membaca sinyal analog dari TDS sensor atau sensor TDS. Yang ini for 20 kali. Nah, yang ada total ini 20 kali itu mengambil rata-rata pembacaan agar data lebih stabil. Yang untuk TDS value sama dengan ADC value kali 4,887, yaitu untuk mengubah nilai ADC menjadi nilai TDS ppm ke dalam ppm ya, atau satunya ppm ya. Untuk RTC now ini itu untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini. Misal nih dari RTC kita menggunakan data hari ini yang keluar, jadi ya kita itu datanya keluarnya waktu kita pengambilan datanya aja, menyesuaikan. Selanjutnya ada yang LCD print. Ini yang print ini LCD print untuk serial print berfungsi untuk yang serial print. Nah, LCD print untuk serial itu berfungsi untuk menampilkan tanggal, waktu, nilai edisi, dan TDS pada serial monitor. Untuk yang LCD itu bedanya yaitu untuk ditampilkan di LCD. Untuk yang LCD itu yang ini untuk menampilkan jam dan nilai TDS. Selanjutnya itu ada milis. Yang ini ada milis flash lock 5000, yaitu menyimpan data ke SD card selama 5 detik. Selanjutnya itu ada SD. Selanjutnya ada mana? SD Open. SD Open ini berfungsi sebagai untuk membuka atau membuka file CSV yang di menyimpan data, dan itu akan langsung masuk ke dalam SD card yang kita masukkan. Selanjutnya itu ada data file print. Data file print ini berfungsi untuk menulis tanggal, waktu, edisi, dan TDS ke dalam SD card. Jadi waktu dia kebaca nilainya, dia itu langsung masuk ke dalam SD card dengan SD print ini, yang untuk mencatat atau menulis. Selanjutnya itu ada data file close ini, yaitu untuk menutup file agar data tersimpan dengan aman. Selanjutnya untuk delay ini,
yang terakhir delay ini yaitu untuk memberikan jeda 1 detik sebelum program mengulang pembacaan data. Jadi meskipun di sini pembacanya 1 detik, tapi untuk penyimpanan yang waktu yang ini untuk menyimpan datanya kita gunakan yang 5 detik ke SD card. Baik, cukup sekian penjelasan tentang sintak, RTC, MMC, LCD, dan sensor. Sebelum kalibrasi ini, saya ucapkan terima kasih. Proses kalibrasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi di kelompok kami menggunakan 16 taraf yang dimana pada setiap tarafnya dilakukan 10 kali pengulangan. Pada taraf pertama, kami menggunakan air dengan kandungan nutrisi 171 ppm dan taraf selanjutnya kami menggunakan air dengan campuran larutan nutrisi AB mix dengan konsentrasi kenaikannya yaitu sekitar 50 ppm per tarafnya. Untuk kalibrator yang digunakan yaitu TDS meter. Dan untuk hasil kalibrasi yang kami dapatkan, kami menemukan rumus linier yaitu Y sama dengan 0,7367 ditambah 332,42 sehingga R kuadrat yaitu 0,9444 lalu dibalikan nilainya menjadi X sama dengan Y minus 332,42 dibagi 0,7367 dan nilai ini akan kami masukkan ke dalam rumus validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutoirin dengan NPM 231407135. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kalibrasi. Di sini dapatkan ada 10 sampel dengan 10 pengulangan per sampelnya. Di sini bisa dilihat untuk sampel 1 ada 10 pengulangan dengan TDS meter mendapatkan segini, kemudian nilai sensor dapatkan segini, dan rata-ratanya segini. Kemudian di sampel kedua sama dengan pengulangan 10 kali. Didapatkan hasilnya segini, untuk nilai sensor segini dengan rata-rata segini. Kemudian sampel 3 sama, didapatkan nilai dengan 10 pengulangan juga dengan rata-rata yang didapatkan untuk sampel 3 segini. Kemudian sampel 4 dengan 10 pengulangan didapatkan nilai rata-rata segini. Sampel 5 dengan 10 pengulangan juga dengan nilai TDS meternya segini, nilai sensor segini, kemudian nilai rata-rata didapatkan segini. Sama dengan sampel 6 dengan 10 pengulangan didapatkan nilai TDS meternya segini, nilai ini nilai sensor, kemudian ini nilai rata-rata. Pada sampel 7 didapatkan nilai dari TDS meter segini, kemudian nilai sensor segini dengan rata-rata segini. Bisa dilihat untuk sampel-sampel selanjutnya seperti ini. Ini untuk sampel 12, 13, 14, 15 dengan nilai rata-rata yang segini yang didapatkan.
Dan terakhir dengan sampel 16 dengan pengulangan yang sama, yaitu 10 pengulangan, dapatkan nilai TDS meternya segini dengan nilai sensor segini, kemudian rata-rata mendapatkan untuk sampel ke-16 seperti ini. Dari ke-16 sampel pada kalibrasi tersebut, kita bisa lihat untuk grafiknya. Grafik yang didapatkan Y sama dengan 0,7367 X tambah 332,42 dengan nilai reliabilitas 0,9444. Menggunakan rumus Y sama dengan 0,767 X ditambah 332,42 R2 sama dengan 0,944. Rumusnya seperti ini. X sama dengan Y min 332,42 per 0,7367. Untuk validasi. Validasi ini dengan sampel 1 dengan pengulangan 10 sampel, pengulangan 10 kali, didapatkan nilai TDS meter tersebut yang bisa dilihat. Untuk nilai sensor juga seperti ini dengan rata-rata segini untuk validasi. Lanjutkan sampel 2 seperti ini, sampel 3 seperti ini, sampel 4, sampel 5, sampel 6, 7, 8, 9, sama 10 pengulangan juga dengan nilai TDS, nilai sensor, kemudian rata-ratanya sampel 10, sampel 11, 12, 13, 14, 15, dan terakhir 16. Mendapatkan masing-masing dari 10 sampel dengan sama 10 kali pengulangan dengan nilai TDS, nilai sensor, kemudian rata-rata yang didapatkan. Dari ke-16 sampel ini kita bisa lihat dari grafiknya, grafik validasi ini dapatkan nilai reliabilitasnya 0,9916 sama dengan Y sama dengan 0,8032 X tambah 238,29 dengan nilai reliabilitas 0,9916. Dengan rumus validasinya yang didapatkan menggunakan rumus validasi Y sama dengan 0,8032 X tambah 238,29. Nilai reliabilitasnya 0,9916. Y X sama dengan Y min 238,29 per 0,8032. Baik, ini merupakan hasil dari kalibrasi dan validasi yang didapatkan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Proses validasi. Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan pada suatu instrumen. Pada validasi ini, kami melakukan pengulangan menjadi 16 taraf, seperti pada uji kalibrasi yaitu 16 taraf. Dengan taraf pertama yakni air dengan kandungan air yaitu 171 ppm dan taraf selanjutnya menggunakan air dengan campuran larutan AB mix dengan kenaikan nilai air yaitu 50 ppm per tarafnya. Pada validasi ini, kami memperoleh nilai R sebesar 0,9916 dengan Y sama dengan 0,8032 X ditambah 238,29. Oke baik, perkenalkan saya Rivaldo Putra Dinata dengan NPM 23 14 07 10 24. Di sini saya akan menjelaskan data perhitungan koefisien determinasi yang
telah diperoleh oleh kelompok kami, yaitu terdapat suatu tabel yang dimana mendapatkan mendapatkan nilai dari TDS meter hingga sensor dan berdasarkan rata-rata, serta di sini terdapat suatu grafik dari kesimpulan data yang sudah kita lampirkan. Nah, pada tabel ini ditampilkan data hasil validasi sensor EC terhadap TDS meter sebagai referensi. Pengujian dilakukan pada beberapa sampel larutan dengan nilai TDS yang berbeda. Setiap sampel diukur sebanyak 10 kali pengulangan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi pembacaan sensor. Sebagai contohnya, di sini terdapat sampel pada sampel yang pertama dengan nilai TDS meter sebesar 171 ppm dari 10 kali pengukuran ataupun pengulangan. Sensor ini menghasilkan nilai di antara 347 sampai 349 ppm. Nah, dari data sampel pertama ini menunjukkan bahwa pembacaan sensor cukup stabil karena perbedaan antara pengukuran ini sangat kecil. Jadi dari data pada sampel pertama ini kita bisa menyatakan bahwasanya data tersebut ini stabil. Lalu di sini ada pada sampel kedua dengan nilai TDS meter, yaitu dari pengulangan pertama hingga ke 10 mendapatkan nilai 244 ppm. Sensornya membaca nilai berkisar antara 423 hingga 431 ppm. Sedangkan pada sampel ketiga dengan nilai TDS meternya yaitu didapatkan dari pengulangan pertama hingga ke 10 yaitu 302 ppm, dan sensor itu menghasilkan pembacaan sekitar 466 hingga 468 ppm. Lalu di sini terdapat sampel 4, 5, 6, 7, 8 hingga sampel yang ke-16. Dari seluruh data yang diperoleh ini terlihat bahwa semakin besar nilai TDS yang diukur oleh alat referensi, maka semakin besar pula nilai yang dibaca oleh sensor. Hubungan yang searah ini menunjukkan bahwa sensor mampu mendeteksi perubahan konsentrasi zat terlarut dengan baik. Lalu, data hasil pengukuran tersebut ini akan digunakan untuk membuat persamaan regresi nilai yang menghasilkan rumus validasi, yaitu Y sama dengan 0,8032 X ditambah 238,29 dengan nilai koefisien determinasi R kuadratnya yaitu sebesar 0,9916. Nah, nilai R kuadrat yang sangat mendekati 1 menunjukkan bahwa hasil pembacaan sensor memiliki hubungan yang sangat kuat dengan hasil pengukuran TDS meter, sehingga sensor dapat digunakan sebagai alat monitoring dengan tingkat keakuratan yang baik setelah dilakukan kalibrasi. Nah, setelah yang telah saya jelaskan pada data yang telah kami lampirkannya ini, eh, langkah selanjutnya itu kita membuat grafik hubungan antara nilai TDS meter dan nilai sensor. Grafik inilah yang digunakan untuk mendapatkan persamaan validasi serta mengetahui tingkat akurasi sensor secara keseluruhan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait grafik yang telah didapatkan. Nah, pada grafik ini ditampilkan hasil validasi sensor EC dengan membandingkan nilai yang dibaca oleh sensor terhadap
nilai yang diukur menggunakan TDS meter sebagai alat acuannya. Jadi di sini sumbu X itu menunjukkan nilai TDS meternya, lalu untuk sumbu Y itu menunjukkan nilai yang terbaca oleh sensor langsung. Nah, berdasarkan data pengujian, diperoleh persamaan regresi nilai linear yang telah saya sebutkan di awal tadi. Mungkin saya akan ulangi, yaitu Y sama dengan 0,8032 X ditambah 238,29 dan didapatkan nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya ini 0,9916. Nah, mungkin sedikit saya ulas kembali yang telah saya jelaskan. Jadi nilai koefisien determinasi yang mendekati satu ini menunjukkan bahwa hubungan antara sensor dan TDS meter ini sangat kuat, sehingga sensor memiliki tingkat akurasi yang baik dalam mengukur konsentrasi zat yang terlarut. Nah, karena tujuan validasi ini yaitu mengonversi nilai sensor menjadi nilai TDS yang sebenarnya, maka persamaan tersebut diubah menjadi X sama dengan dalam kurung Y dikurang 238,29 dibagi 0,8032. Nah, persamaan ini digunakan sebagai rumus kalibrasi untuk mengubah data keluaran sensor menjadi nilai TDS yang lebih akurat sesuai dengan hasil pengukuran alat standar. Lalu dari hasil validasi ini dapat disimpulkan bahwa sensor EC yang digunakan memiliki performa yang baik dan layak diterapkan pada sistem kontrol otomatis untuk pemantauan kualitas air secara real time. Nah, mungkin eh, terkait penjelasan koefisien determinasi, mulai dari penjelasan sampel yang nilai TDS meter maupun sensor yang didapatkan dan rata-rata yang didapatkan, serta grafik yang telah saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya. Setelah semua bisa, kita coba. Kita tunggu cup. Nah, seperti ini hidup. Panjang hidup. Nih. Tadi dia lama hidup karena basah. Jadi kita lap dulu. Memperkenalkan diri, nama saya Alexander Saragi dengan NPM 23314071. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintak untuk uji kinerja. Untuk sintak uji kinerja yaitu yang pertama ada include wire high ini, yaitu digunakan untuk komunikasi antara Arduino dengan LCD dan RTC. Yang kedua itu ada liquid crystal 12C ini atau LCD, yaitu berguna untuk mengontrol tampilan LCD 16 kali 2 itu. Dan yang ini ada selanjutnya ada SD, include SD titik H, digunakan untuk membaca dan menyimpan data ke kartu SD atau SD card. Yang keempat ada RTC lib titik H, yaitu digunakan untuk mengakses modul RTC sebagai pencatat waktu secara real time. Selanjutnya ada itu TDS sensor pin 0 A0. Pin A0 ini digunakan untuk membaca sensor TDS, yaitu sebagai inputnya. Selanjutnya ada relay pin 7 sama juga, yaitu digunakan untuk pin digital untuk mengendalikan relay pompa. Yang untuk chip select ini sama juga, yaitu pin CS yang digunakan untuk modul SD card ya, untuk CS.
Selanjutnya itu ada kayak seperti tadi yang ini sebelumnya ada kristal 12C LCD sama dengan tutup kurung buka kurung 0 kali 27,162 itu membuat objek LCD dengan alamat 12C kali 0 kali 27 yaitu LCD 16 kali 2. Selanjutnya itu ada RTC date S3231 RTC yaitu membuat objek di RTC DS ini. Selanjutnya ada file data file yaitu membuat objek file untuk penyimpanan data pada SD card. Untuk ada yang untuk float-float ini itu variabel pengukurannya yang kita gunakan itu ada ADC value yaitu untuk menyimpan nilai ADC pada sensor TDS dan ada volt untuk menyimpan hasil konversi ADC ke tegangan. Ya, selanjutnya ada stretch yaitu nilai ada koreksi ADC sebelum dikonversi ke nilai TDS. Selanjutnya ada TDS value yaitu menyimpan hasil perhitungan TDS. Selanjutnya ada TDS valid yaitu menyimpan hasil validasi menggunakan persamaan kalibrasi Excel. Selanjutnya itu ada last TDS, yaitu menyimpan data TDS sebelumnya yang fitur untuk fitur stabilisasi. Selanjutnya yaitu ada variabel yang ini in target TDS. In target TDS itu yaitu target yang kita inginkan atau nilai target atau setting point. Misal kita mencari 100 ya nanti nilainya akan dikasih 100. Untuk intoleran itu yaitu untuk nilai batas toleran batas pompa. Misalnya kita cari 100, jadi dia kalau dia itu 50 masih kedetek, tapi kalau dia 50 ke atas, 50 sampai 100 itu masih di batas toleransi, jadinya off pompanya. Nah, untuk semisal kita cari nilai 100 untuk target 100 berarti kita untuk menambahkan 50 di sininya. Jadinya kan 150 berarti 100 ke 50 itu batas toleran, 100 ke bawah itu batas di bawah target. Selanjutnya ada pump state. Pump state ini yaitu untuk menyimpan status pompa untuk on atau off-nya pompa. Selanjutnya itu ada last log. Last log ini yaitu untuk penyimpanan data ke SD card. Selanjutnya itu ada fungsi setup. Yang ini yang pertama ada serial monitor. Yang ini yaitu untuk berfungsi untuk mengaktifkan yang ini untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 9600. Oke. Selanjutnya ada yang relay pin. Relay pin ini itu untuk mengatur relay sebagai outputnya pada sensor. Selanjutnya yang ada di bawah relay pin ini ada ini digital write. Digital write ini ada relay pin high ini yaitu berfungsi dalam relay dalam kondisi mati saat awal program. Selanjutnya ada yang ini LCD. Kita bahas ke LCD. Yang pertama itu LCD init itu fungsi itu menganalisis nilai LCD atau LCD. Yang kedua yaitu ada selanjutnya ada LCD backlight itu untuk menyalakan lampu latar LCD atau menyalakan LCD. Yang selanjutnya ada LCD print. LCD print itu untuk menampilkan tulisan awal pada sistem. Yang untuk yang ini itu untuk delaynya LCD itu 2 detik. Selanjutnya untuk RTC, RTC yang itu RTC bagian ini berfungsi untuk memastikan RTC terhubung dengan baik. Jadi jika RTC ada gangguan di RTC itu akan ada tulisan error di serial monitornya atau di ini ya. Selanjutnya ada RTC last power. RTC last power itu berfungsi untuk mengatur ulang waktu RTC jika kehilangan daya. Selanjutnya itu ada SD card. SD card itu yang bagian bigain. SD card bigain ini yaitu berfungsi untuk menginisialisasi SD card agar dapat siap menyimpan waktu, yaitu telah memberikan instruksi ya.
agar SD card dapat menyimpan data. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang nih fungsi lob pada pembacaan sensor TDS. Yang pertama itu ada analog, mana analog read ini, TDS sensor membaca nilai TDS. Terus ada yang pengambilan data yaitu sebanyak 80 kali. Yang ini ADC value sama dengan total 80 ini yaitu mengurangi noise dan membuat data lebih stabil. Yang ADC value total ini juga untuk menghitung rata-rata. Yang ini untuk sorry, yang ini untuk data 80 kali. Yang ini untuk menghitung rata-rata ADC. Selanjutnya itu ada konversi ADC ke TDS. Yang ini volt sama dengan ADC value kali 5 per 1023, yaitu untuk mengubah ADC tegangan. Selanjutnya ada stretch sama dengan ADC value kurang 22, yaitu koreksi awal pembacaan sensor. Selanjutnya yaitu TDS ini TDS value yaitu sama dengan 42 plus stretch kali 27, yaitu untuk mengubah ADC menjadi nilai TDS. Selanjutnya ada yang ini kan untuk kalibrasi. Kalibrasi itu kita menggunakan koreksi tengah itu untuk yang ini. TDS value 42 ini. Terus yang ini TDS value 1,0,4 ini yaitu untuk meningkatkan akurasi pada rentang nilai 320 sampai 520 ppm. Selanjutnya ada untuk booster yang 380 yang ini 3800 plus ini yaitu untuk menambah nilai TDS ketika hasil sudah melewati 380 agar mendekati nilai sesungguhnya. Yang selanjutnya ada untuk 600 booster juga sama juga itu menyesuaikan nilai TDS pada rentan tinggi di nilai 600 ppm agar mendekati nilai awal, nilai aslinya. Selanjutnya ada yang ada 800 juga, sama juga. Untuk menambah sensitivitas pada pencatatan rentan di atas 800, yaitu untuk mendekati nilai sesungguhnya. Terus ada koreksi A rendah, atau TDS value yang ini. TDS value yang ini untuk mengurangi pembacaan berlebih pada TDS rendah, agar dia tidak melonjak tinggi. Selanjutnya itu ada filter stabilitas yaitu yang TDS value last yang ini agar stabil, yaitu untuk menghaluskan perubahan data agar naik, tidak naik dan tidak turun secara drastis agar dia lebih stabil. Yang ini adalah last TDS atau sama dengan TDS value, yaitu untuk menyimpan nilai TDS terbaru. Untuk validasi TDS kita menggunakan rumus yang terdapat pada eh, yang kita ambil dari Excel, yaitu TDS value sama dengan atau Y dikurang 238,29 per 0,8032. Ini didapat dari nilai eh, pengambilan Excel nilai linear itu yang bagian validasi. Itu digunakan untuk mengubah hasil pembacaan sensor menjadi nilai hasil kalibrasi berdasarkan persamaan regresi Excel. Ya begitu. Jadi nilainya ini didapat dari hasil Excel ya. Selanjutnya ada untuk kontrol relay yang ini. Untuk pompa untuk pompa menyala, jika nilai TDS lebih kecil dari target dikurangi toleransi maka pompa akan menyala atau on. Jadi misal target kita ada 100, berarti nilai toleransi 50, berarti kita naikin ke 150, berarti sekitar di bawah 100 berarti dia on, di atas 100 berarti dia off. Untuk pompa mati yaitu nilai TDS-nya mencapai target dan pompa akan mati, yaitu ketika pompa di bawah target atau di bawah setting point dia akan mati. Dan ada yang digital, hmm, ada digital write yang ini
Digital Write Read Pin ini atau low high ini mengaktifkan atau mematikan relay sesuai kondisi pada sensor ketika dideteksi nilai targetnya. Selanjutnya ada yang bagian RTC. RTC now ini now times time ini RTC now yang ini yaitu untuk membaca tanggal dan waktu saat kita memakai sensor. Jadi RTC itu otomatis akan menginput atau mendeteksi nilai atau hari waktu yang kita gunakan waktu sensor berjalan. Untuk serial monitor, di serial monitor kita ada menampilkan tanggal, nilai ADC, nilai TDS, pompa, ini valid atau tidak valid, tanggal. Untuk selanjutnya itu ada penyimpanan SD card itu. Untuk penyimpanan SD card kita menggunakan waktu 3 detik ya ini ya. 3000 itu 3 detik. eh yang untuk SD Open ini yaitu untuk membuka file penyimpanan. Yang untuk 3000 itu untuk menyimpan data per detiknya 3 detik. Untuk data file print itu yang ini untuk menyimpan waktu ADC, TDS, validasi dan status pompa on off. Yang untuk data close, data file close ini yaitu untuk menutup file agar data tersimpan dengan aman di SD card. Selanjutnya untuk tampilan LCD. LCD akan barisan pertama dia akan menampilkan TDS dalam satuan ppm untuk nilai sensornya. Baris kedua dia akan menampilkan on off untuk status pompa. Untuk delay dari sensor ini yaitu 3 detik ya. Yang ini untuk on off, untuk pompa dan untuk status ini 3 detik. Baik, cukup sekian dari penjelasan untuk sintak uji kinerja saya. Saya ucapkan Proses uji kinerja. Pada uji kinerja ini, kami melakukan penggunaan sistem 8 setting point, mulai dari 300 ppm sampai 1000 ppm, di mana setiap setting point diambil pengukuran kadar air selama 2 jam. Pada uji kinerja ini dilakukan gangguan sebanyak kurang lebih 10 kali per setting point dengan cara menambahkan air ke dalam air yang sedang diukur agar nilai airnya turun ke bawah nilai target atau setting point yang diinginkan. Pada setiap setting point, pompa akan hidup dan nyala sebanyak kurang lebih 10 kali. Kegunaan dari gangguan ini adalah agar sensor dapat menyelesaikan dengan kondisi lapangan, di mana kondisi air tidak selamanya stabil pada setiap saat. Pasti terdapat gangguan seperti datangnya hujan atau yang lain.
Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait rumus dan proses perhitungan analisis uji kinerja. Nah, di sini analisis uji kinerja ini dilakukan berdasarkan parameter akurasi, stabilitas, reliabilitas, dan respon sistem pada 8 setting point pengujian. Nah, adapun setting point yang kelompok kami saya siapkan yaitu ada di nilai 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Nah, pada setting point ke 300 ini diperoleh pembacaan sensor berkisar antara 267 hingga 288 ppm. Nah, untuk pada setting point di 400, pembacaannya berada pada rentang 377 hingga 398 ppm. Lalu selanjutnya, pada setting point 500, ppm ini pembacaannya berada pada rentang 465 hingga 487 ppm. Lalu selanjutnya untuk setting point yang ke-600 diperoleh nilai antara 564 hingga 584 ppm. Setelah itu untuk setting point ke-700 ppm-nya berada pada rentang 673 hingga 693 ppm. Nah, untuk yang setting point yang ke-800, ppm pembacaan sensor berkisar antara 765 hingga 787. Setelah itu, untuk setting point yang terakhir, yaitu yang ke eh untuk setting point yang ke 900, ppm-nya diperoleh nilai antara 865 hingga 888 ppm. Dan untuk yang setting point yang terakhir yaitu 1000, ppm diperoleh pembacaan antara 965 hingga 987 ppm. Nah, dari hasil yang telah diperoleh oleh dari setiap set point yang telah kami siapkan, berdasarkan hasil ini terlihat bahwa nilai pembacaan sensor itu selalu mendekati nilai setting point yang diberikan. Selain itu, fluktuasi data relatifnya kecil sehingga menunjukkan sistem memiliki stabilitas yang baik. Lalu hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara konsisten pada seluruh setting point. Sehingga reliabilitas sistem dapat dilakukan ataupun dapat dikatakan baik dan layak digunakan untuk pengendalian konsentrasi nutrisi secara otomatis. Nah, jadi eh, terkait penjelasan analisis uji kerja yang telah kami dapatkan, simpulannya dia bekerja secara konsisten pada seluruh set poinnya, maka reliabilitasnya sistem ini dapat dikatakan dengan baik dan sensor ini dapat mengendalikan konsentrasi nutrisinya secara otomatis. Jadi tidak ada kegagalan dalam pengoperasionalan kerja dari sensor EC ini yang telah kami buat. Nah, berikut ini ada grafik stabilitasnya yang telah dirangkap dari set point mulai dari 300 hingga set point 1000. Terlihat di sini pada grafik menunjukkan angka yang stabil naik ke atas. Jadi kestabilan sangat penting dalam sensor EC ini karena supaya cara kerjanya tidak gagal. Jadi seperti itu penjelasan terkait ini. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan hasil dari pembuatan alat sensor Hmeter, pembuatan sensor Hmeter untuk sistem hidroponik berhasil dilakukan dan mampu bekerja sesuai fungsi yang dirancang. Sensor dapat
membaca nilai konduktivitas listrik, larutan nutrisi, dan mengendalikan pompa nutrisi secara otomatis berdasarkan nilai set point. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat memiliki tingkat akurasi, stabilitas, dan konsistensi yang baik dalam menjaga kadar nutrisi larutan. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu pengelolaan nutrisi berhidroponik menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun saran kepada siapapun yang akan melakukan penelitian sensor EC-meter lebih lanjut, saran dari kami yang pertama yaitu dapat melakukan kalibrasi EC secara berkala agar hasil pengukuran tetap akurat. Yang kedua, menambahkan fitur pemantauan pH untuk pengendalian nutrisi yang lebih lengkap. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem dengan aplikasi monitoring berbasis IoT agar data dapat dipantau dari jarak jauh. Yang keempat, menggunakan komponen yang tahan terhadap kelembapan dan korosi untuk meningkatkan umur pakai alat. Yang kelima, melakukan pengujian lebih lanjut pada berbagai jenis tanaman hidroponik untuk mengetahui kinerja sistem secara lebih luas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.